Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'du. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim. Hadza min fadli rabbi liyabluwani ashkuru am akfur. Wa man syakara fa innama yashkuru li nafsihi wa man kafara fa inna rabbi la ghaniyyun karim. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man lam yashkurin nasa lam yashkurillah. Hadirin wal hadirat yang kami muliakan, perjalanan kami dari Los Plus Jumja Iraja menuju Pelabuhan Ratu Sukabumi, Pelabuhan Ratu. Perjalanan ini saya namakan safari. Hubbul waton minal iman atau rihlah Jami'atul Muzakirin hubbul waton minal iman. Kami rombongan dari Los Plus Jumja Iraja sampai Pelabuhan Ratu ini naik bis khusus, yang bis itu kami namakan bis Jami'atul Muzakirin hubbul waton minal iman. Kata hubbul waton
minal iman, asalnya dari sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, hubbul waton minal iman. Satu hadis yang populer di dunia Islam, terutama tersebut di dalam kitab hadis namanya Durratul Muntashirah. Kitab hadis Durratul Muntashirah. Durratul artinya berlian, muntashirah yang tertabur. Kitab berlian yang tertabur. Di kitab Durratul Muntashirah. Kemudian hadis itu dikomentari di dalam kitab Dalilul Falihin, dalil jalan falihin, orang-orang yang mencapai kemenangan, kebahagiaan, kecemerlangan. Satu kitab yang mensyarahi kitab Riyadhus Shalihin yang ngarang Ibnu Alan. Bunyi hadis itu singkat, tapi cukup. Hadis cekak cukup. Dikatakan cekak cuma dari 4 kalimat. Satu kalimat hubbu, artinya cinta. 2 kalimat waton, artinya tanah air. 3 kalimat min, artinya bagian iman, kesempurnaan iman. Maka dikomentari dalam kitab Dalil Falihin, maknanya fayan bahi likamilil iman ayyamura watonahu bil amali sholihi wal ihsan. Artinya fayan bagi, maka sayogianya, patutnya, wajibnya, likamilil iman, bagi orang yang sempurna imannya, ayak murawatonahu, harus memakmurkan tanah airnya, bil amali sholihi, dimakmurkan dengan amal-amal yang soleh, wal ihsan, dan ihsan. Wajib memakmurkan tanah airnya, dimakmurkan dengan amal-amal yang soleh, dengan perbuatan-perbuatan yang positif, dan menjaga dari perbuatan yang negatif. Itulah cinta tanah air sejati, bukan cinta palsu, bukan cinta dusta, bukan cinta rekayasa. Di situ disebutkan bayan bagi likamilil iman, bagi orang yang beriman
bila tidak cinta kepada tanah airnya, imannya tidak sempurna, imannya masih keropos, maka cinta tanah air wajib haram, tidak ikut mencintai tanah air. Imannya masih mundar-mandir, imannya diragukan, imannya mungkin iman epok-epokan. Jadi wajib semua warga Thariqah Siddiqiyah wajib ain, bukan sunnah, wajib ain cinta tanah air Indonesia yang sejati. Mengapa sampai dikatakan wajib cinta tanah air? Di situ disebutkan semua tanah air di seluruh dunia ini bukan tinggalnya nenek moyang kita, tapi anugerah Tuhan yang Maha Esa, karunia Tuhan yang Maha Esa, realisasi dari cinta kasih Allah kepada hambanya. Maka tiap-tiap bangsa mesti dikasihi, dicintai wujudnya, wujud tanah air tiap-tiap bangsa. Orang Indonesia wajib ain mencintai tanah air Indonesia. Orang Inggris wajib ain mencintai tanah air Inggris dan lain-lainnya. Karena di belakang tanah air itu ada cinta kasih Allah kepada hambanya. Dan oleh sebab itu, kalau kita mencintai tanah air, perwujudan dari cinta Allah kepada kita, bertemulah cincin cinta kita ketemu dengan cinta Allah, cinta hamba kepada cinta Allah. Itulah artinya cinta yang fana ketemu di cinta yang bako. Itulah sentral ibadah. Jadi hakikatnya mencintai Allah. Misalnya orang punya tanaman padi yang baik, orang itu senang cinta, itu harus naik mi'rajnya cinta kepada yang membuat tanaman padi. Jadi cinta kepada Allah, maka wajib cinta tanah air kepada Allah. Jadi perjalanan kita ini dalam hakikatnya menuju cinta Allah yang hakiki. Ibadah cinta kepada Allah 1 jam lebih utama dari ibadah lain 60 tahun banding nilainya. Imam Ghazali radhiyallahu anhu dalam kitab Ihya Ulumuddin menerangkan makom tingkatan di atas
cinta kepada Allah tidak ada lagi. Itu tingkatan yang pol, tidak ada. Makanya hadis itu disebutkan kalimat pertama hubbul waton. Kalimat terakhir minal iman. Minal iman artinya bagian dari kesempurnaan iman. Jadi kalau ada orang yang beriman tidak ikut mencintai tanah airnya, imannya itu iman yang tidak sempurna, imannya masih keropos, iman yang mengkhawatirkan karena tidak sempurna. Dikatakan sempurna karena hakikatnya itu mencintai kepada Allah yang menganugerahkan tanah air, dan tanah air ini perwujudan pengejawantahan dari cinta kasih Allah. Oleh karena hadis itu disebut dalam kitab Durratul Muntasirah, maka saya meskipun usia saya ini sudah 92 tahun, saya tidak akan sulit, saya akan menebarkan berlian-berlian cinta tanah air ke seluruh Indonesia, termasuk membangun pesantren hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah di Pelabuhan Ratu ini. Saya terima kasih kepada semua warga Torekot Sidikiyah, terutama terima kasih kepada pemerintahan Sukabumi, ibu kota Pelabuhan Ratu. Terima kasih kepada masyarakat di sini. Tanpa terima kasih kepada sama manusia, bukan terima kasih kepada Allah. Malam yaskurin nasa, lam yaskurillah. Hanya itu yang kita lakukan ibadah. Saya yang sudah setua ini dan sedang sakit, belum bisa berjalan meskipun di atas roda. Alhamdulillah saya sampai kepada Pelabuhan Ratu. Saya terima kasih. Saya beli tanah di sini sudah 16 tahun. Lamanya sudah 16 tahun. Baru kita bangun bersama bulan Rajab tahun. Mengapa kok sampai begitu lama? Banyak faktor-faktornya. Di antara faktor, di antaranya ini saya teliti, saya minati nama-nama Sukabumi. Suka adalah senang, gembira. Bumi untuk membumikan ayat-ayat Al-Quran yang terkandung di dalam sholat 5 waktu. Dan juga
melabuhkan pelabuhan ratu, melabuhkan ratunya ibadah supaya berlabuh. Selama ratunya ibadah belum berlabuh, gundar gandir di tengah-tengah lautan. Apa ratunya ibadah? Ratunya ibadah itu adalah sholat 5 waktu. Itu ratunya ibadah. Kalau sholat 5 waktu itu tertolak, semua ibadah akan tertolak. Kalau sholat 5 waktu itu diterima, semua ibadah ikut diterima. Itu bunyi hadis Rasul yang bersabda, bukan saya. Jadi ratunya ibadah itu adalah sholat 5 waktu. Pertama, sholat isya, hurufnya diawali i. 2, sholat subuh 2 rakaat, huruf awalnya s. Kemudian 3, sholat zuhur, sholat zuhur 4 rakaat, huruf awalnya l, karena zuhur itu matahari sedang di atas kita, luhur. Sholat yang keempat asar, huruf awalnya a. Sholat yang terakhir maghrib, huruf awalnya m. 5 huruf 1, 2, 3, 4, 5 kalau disusun menjadi kalimat Islam. Dan dalam Al-Quran kita diperintah menegakkan sholat, bukan diperintah mengerjakan sholat. Menegakkan sholat, iqamatus sholat, itu yang ada, bukan mengerjakan sholat, menegakkan sholat. Kalau menegakkan sholat pasti mengerjakan sholat, tapi kalau mengerjakan sholat tidak pasti menegakkan sholat. Iqamatus sholat, yuqimunas sholat, aqimis sholat. Jadi coba lebih dari 20 ayat semua kita diperintah menegakkan sholat, bukan mengerjakan sholat. Bukti yang pertama, sebelum sholat ada maklumatus sholat, namanya azan. Rasul di waktu azan mendengar azan, Allahu Akbar, Rasul jawab Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah, Rasul jawab seperti itu, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Rasul jawab ana. Kemudian jika dengar kalimat hayya 'alas shalah, jawabannya lain. Yang mendengar jangan membaca hayya 'alas shalah, jawabannya la haula wala quwwata illa billahil aliyyil. Juga kalau mendengar hayya 'alal falah, jawabannya tidak hayya 'alal falah, la haula
wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Kemudian Allahu Akbar, Allahu Akbar, jawabannya sama. Jangan yang diucapkan muadzin Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kemudian diakhiri tauhid la ilaha illallah. Jadi la ilaha illallah itu terakhir kalimat yang diucapkan dari azan, kalimat yang dari qomat. Mengapa terakhir? Karena kita di akhir hidup kita cuma diperintah lakinu mautakum la ilaha illallah. Tidak diperintah lakinu mautakum la ilaha Muhammad Rasulullah, tidak ada. Cuma la ilaha illallah. Mengapa kok jawabannya la haula wala quwata? Ini mengingatkan kepada yang sholat. Kita bisa membaca Fatihah karena haulillah wa quwwatillah, karena daya dan kekuatan Allah. Kita bisa berdiri, kita bisa rukuk, kita bisa sujud, kita bisa i'tidal dan sebagainya karena adanya haulillah wa quwwatillah, bukan karena kemampuan kita, tapi karena haulillah wa quwwatillah. Ini itu supaya diingat. Nah, kalau sudah ingat kepada itu, barulah kita sampai kepada tingkatan hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Baru kita bisa berlabuh. Kalau lupa, belum bisa berlabuh, gondar gandir kepada Allahu Akbar, pergi ke toko, pergi ke kendaraan. Yang diikat ke alam semesta ini bukan haulillah wa quwwatillah. Jadi intinya itu hayya 'alas falah itu ada labuhnya, ratunya ibadah, yaitu sholat 5 waktu. Aqimis sholata li dzikri. Aqim, tegakkan as-sholata, bukan kerjakan, tegakkan. Aqimis sholata li dzikri, karena ingat kepadaku. Ingat dalam lisan, ingat dalam hal, ingat dalam hati. Jadi ingat dalam hal. Jadi zikir itu bukan hanya ucapan saja, ucapan, hati, hal. Zikir bil qauli, zikir bil fi'li, zikir bil qalbi. Jadi dari satu, apa yang diucapkan itulah yang di hati, apa yang di hati itulah yang di hal kita. Perhatikan sungguh-sungguh gerak-gerik sholat itu. Jadi ingat, di dalam Al-Quran tidak ada perintah sholat, yang ada perintah menegakkan sholat. Dalam Al-Quran pertama disebut yuqimunas sholata. Dalam surat Baqarah, alif lam mim dzalikal kitabul la raiba fihi hudal lil alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas sholata. Semuanya sholat itu mesti yuqimunas sholata, muqimas sholata, aqimis sholata. Lebih tegas lagi ya, dalam surat Ankabut, wa aqimis sholata innas sholata
tanha anil fahsya'i wal munkar wa aqimis sholata, dan tegakkanlah sholat. Bukan kerjakanlah sholat, tegakkan sholat. Inna sholata, sesungguhnya menegakkan sholat itu tanha, mencegah anil fahsya'i, dari perbuatan yang keji, wal mungkar, dan perbuatan yang lebih keji lagi. Jadi bisa mencegah perbuatan fahsya dan mungkar itu hanya menegakkan sholat, bukan orang mengerjakan sholat. Banyak orang yang mengerjakan sholat, tapi mengapa tidak menjauhi fahsya, tidak menjauhi mungkar? Karena mereka itu tidak menegakkan sholat, cuma mengerjakan sholat. Jadi harus betul-betul dipahami perbedaan menegakkan sholat dan mengerjakan sholat. Sholat hanya bisa tegak kalau bihaulillah wa quwwatillah, hanya ingat kepada itu. Itulah makna yang sesuai dengan lambang di Torekos itu ya. Lama saya mencari tempat yang maknanya senafas dengan di lambang Torekos itu, baru saya ketemu, yaitu tempat Sukabumi, Pelabuhan Ratu. Sukabumi, Pelabuhan Ratu. Suka membumikan ayat-ayat Al-Quran, mendekatkan ayat-ayat yang terkandung di dalam sholat. Kalau ayat-ayat Al-Quran tidak kita dekatkan, tidak kita bumikan, manfaatnya sangat kecil. Jadi ada bumi hissi, ada bumi maknawi. Begitu pula dalam Indonesia ini ada bumi hissi, bumi zahir, ada bumi maknawi. Seperti Sumpah Pemuda, lagu kebangsaan Indonesia, berdiri tegak sebelum menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia. Dasar negara Pancasila, tujuan negara yang lima juga, semua lambang negara dan sebagainya itu, semboyan negara, bendera negara itu semuanya bumi maknawi, semuanya mengandung makna, semuanya mengandung makna yang tersirat, tersurat, tersulut. Sampai sekarang ini belum banyak orang belum sadar bahwa negara kita ini negara yang mempunyai kitab suci. Bukan kitab suci agama, tapi kitab suci negara Kesatuan Republik Indonesia. Kitab suci. Mana kitab sucinya? Pembukaan Undang-Undang Dasar 45. Itu kitab sucinya negara Kesatuan Republik Indonesia. Sampai sekarang belum banyak yang belum sadar. Karena itu suci dari amandemen. Siapa saja yang merubah tidak boleh. Baik pun presiden sampai ke bawah pun tidak boleh merubah pembukaan itu. Maka suci dari perubahan. Karena itu aspirasi, penyaringan aspirasi dari seluruh
Indonesia lebih dari 50.000 aspirasi disaring menjadi 4 alinea itu. Dan di situ pun ada susunan kata-katanya seperti Bismillahirrahmanirrahim di alinea ketiga. Pertama bunyi atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa. Kenapa tidak atas rahmat berkat? Kok bunyinya atas berkat rahmat Allah? Itu meniru susunannya Bismillahirrahmanirrahim. Karena Bismillahirrahmanirrahim huruf pertama ba, bi. Bi itu artinya berkat. Jadi Bismillah berkat Allah. Kemudian kalimat Rahman Rahim artinya rahmat. Jadi berkat rahmat. Jadi tiru itu. Makanya itu kitab sucinya Negara Kesatuan Republik Indonesia. Saya yakin, ainul yakin, hakul yakin, selama bangsa Indonesia tidak meninggalkan kitab sucinya Negara Kesatuan Republik Indonesia, saya hakul yakin negara Indonesia akan menjadi negara rahmatan lil alamin. Dengan syarat tidak meninggalkan kitab sucinya. Itu syaratnya. Tapi siapa yang melanggar kitab sucinya, kapanpun soal waktu saja pasti akan jatuh. Pasti itu. Bukan mungkin, pasti jatuh. Dan akan menyedihkan kalau sampai meninggalkan kitab sucinya Negara Kesatuan Republik Indonesia. Ingat-ingat, itu kitab sucinya Negara Kesatuan Republik Indonesia. Bukan kitab suci agama, kitab sucinya Negara Kesatuan Republik Indonesia. Jadi saya walaupun sudah usia tua dan dalam keadaan sakit, belum bisa berjalan sendiri meskipun dari kursi roda, tapi saya tidak akan sulit, terus akan menebarkan berlian-berlian maknawi di seluruh Indonesia. Fa insya Allah setelah sini tidak lama akan saya pergi ke Malino Makassar, juga mendirikan pesantren tasawuf di Malino Makassar. Dan juga saya akan mengunjungi Siak Indrapura, juga akan menebarkan berlian keimanan yang ada di Indonesia. Semoga Allah melimpahkan keridhaan kepada kita sekalian. Dan saya terima kasih kepada relawan-relawan dan terima kasih kepada masyarakat Pelabuhan Ratu ini yang sudah membantu kita yang sepenuh-penuhnya sehingga program kita ini berjalan dengan lancar. Walaupun ada virus corona, banyak program-program pemerintah yang berhenti, tapi program Sidika tidak pernah berhenti. Tidak. Meskipun ada corona, saya menerima laporan terus dari Pelabuhan Ratu Jawa, siang malam kerja mulai Recep sampai sekarang ini. Itu karena Allah meridhoi, karena daya dan kekuatan dari Allah. Begitu pula semangatnya. Saya terus menerima
bukan semangat tenaganya, semangat relawan, juga semangatnya masyarakat ini, sampai semangat sedekah. Jadi sumbernya semangat sedekah. Memang warga Sidikiyah haram masjid, itu larangan haram. Makanya program Sidikiyah tiap bulan Agustus harus sedekah rumah layak huni menurut kemampuan. Tiap bulan Agustus untuk mensyukuri nikmat kemerdekaan. Merdeka sudah 70 tahun, masih ada saudara-saudara kita itu menempati rumah yang tidak layak. Masih ada. Lah ini mesti kita yang tanggung jawab. Sebagai orang yang sudah merdeka masih ada layak menempati rumah yang tidak layak ditempati manusia yang mulia ini. Nah ini kita programkan, wajib harus. Dan alhamdulillah setelah saya programkan ini sudah lebih dari 1.000 ada rumah. 1.500 rumah yang kita dibangun oleh warga Torekoh. Ini pembuktian cinta tanah air Indonesia sejati, bukan cinta pura-pura, bukan cinta kepingin jabatan, tidak, bukan cinta royaan isine kuwali. Nah, kuwali kan koalisi. Kan ikhlas lillahi ta'ala, cinta yang sejati. Itu menjadi program Sidikiyah di mana saja, tidak pandang golongan apa ada, golongan Kristen, golongan Hindu, golongan Buddha, sampai itu dan sebagainya itu. Pokoknya yang rumah layak belum layak, kalau mau dibangun ya bangunlah dengan uang sedekah. Itu insya Allah Indonesia akan selamat jaya. Makanya berangkat saya mulai dari Los Plus Junja Iroja, Los Plus Lusari Proso, Los Plus Jum Jombang, Jawa Timur, Indonesia, Air Raya Jaya. Itu saya singkat saja. Saya buat singkatan itu Los Plus Junja Iroja menuju Pelabuhan Ratu. Ingin ikut melabuhkan ratunya ibadah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Saya pernah dibilangi guru saya, di Indonesia ini ada 3 bukit yang disinggahi Waliullah Abdal, tapi hanya singgah. Pertama Bukit Rinjani di Lombok, nomor 2 Bukit Kerinci di Jambi, 3 Bukit Salak di Jawa Barat. Kemudian tadi saya tahu Bukit Salak tingginya berapa dan berapa. Kemudian tadi saya dengan anak saya di bis, apa betul Gunung Salak ini pernah disinggahi Waliullah Abdal yang 40 yang berputar di seluruh dunia? Ya, berupa anak kecil itu fitrotnya masih bening. Ya,
saya, anak saya didampingi saya berangkat. Setelah sampai melihat Gunung Salak itu berteriak-teriak. Oh betul kalau begitu. Oh gunung, saya lama tidak pernah melihat gunung. Teriak-teriak, bus itu ribut karena melihat Gunung Salak. Salak itu suluk. Suluk itu memang intinya semua tarekat mesti pakai suluk. Salik itu pelajaran tarekat semua. Nah, rupanya memang itu saya untuk membuktikan apa benar betul kata-kata guru saya ini. Ternyata tadi saya buktikan dalam peristiwa, tadinya tidak diam. Setelah melihat Gunung Salak teriak-teriak. Oh, kalau betul memang anak kecil masih bening lain dengan orang tuanya ini kadang dosa sana. Nama saya itu yang paling kecil itu teriak-teriak. Oh betul, saya untuk membuktikan benarkah Gunung Salak tahu disinggahi waliullah abdal. Jumlah wali abdal itu 40, tapi keliling dunia. Ada hingga 1 bulan berangkat lagi, ada lagi tinggal setengah bulan berangkat lagi. Jadi alhamdulillah di Indonesia ini ada 3 gunung, yaitu Kerinci dan Gunung Rinjani, Gunung Salak. Cucu sama Salak. Hah? Cucu. Oh, cucu ya. Cucu saya. Maaf itu bukan anak saya tapi cucu. Yang terakhir. Itu yang terakhir. Nah, ini harus alhamdulillah ada 3 gunung yang disinggahi oleh waliullah abdal. Jadi harus ya. Kebetulan gunung itu ada di Jawa Barat. Jelas kalau di sini dulu itu hebat tasawufnya, hebat banyak. Saya tadi dalam perjalanan melihat tempat, saya amati. Memang dulu tempat gudangnya tasawuf, apalagi di daerah ini Kerawang ada ibunya pesantren seluruh Indonesia. Nah sekarang ini pesantren seluruh Indonesia 20.800 pesantren. Ibunya di Jawa Barat ini Ummul Qura. Pesantren Ummul Qura, pengasuhnya disebut Syekh Qura. Itu didirikan sebelum Wali Songo. Jadi di sini. Jadi kalau di sini ada pesantren Ummul Qura. Ummul Qura itu dalam Al-Quran hanya disebut 2 kali. Ummu itu ibu, Qura itu kota. Jadi ibu kota. Oleh sebab itu sayang, malulah kalau di Jawa Barat ada pesantren mboknya, ibunya. Pesantren seluruh Indonesia kok gak ono pesantren hayya ala shalah ku salah. Jadi harus kita bangun. Jadi supaya menginsafi di sini dulu itu memang pusat ilmu tasawuf. Sampai disebut tasawuf Sundawi. Tasawuf Sundawi. Sun itu bahasa Arab, insun asalnya. Insun dalam surat Ar-Rahman, insun walajan. Jadi insun. Jadi insun, aku, saya itu sama. Nah, insun
disebut Sunda. Dia itu yang memiliki, yang menguasai seluruh badan ini ingsun. Aku juga bahasa Arab. Walam aku bahiyah. Misalnya mataku, irungku, utekku, dagingku, darahku, uripku, jasmaniku, semua diakui kuku, itu insun balajan. Sudah. Jadi kalau dalam ilmu tasawuf ada hati sanubari, daging. Di dalam hati sanubari ada hati maknawi. Dalam hati maknawi ada hati siri, rasa yang bisa merasakan gembira. Di dalam hati siri ada insun. Jadi sangat mendalam. Oleh sebab itu mudah-mudahan barangkali Allah Ta'ala itu mengizinkan kita masih ada tanah di Pelabuhan Ratu ini. Kira-kira berapa hektar? Kurang langkung gangsal, sekawan gangsal. Iya. Lain di sini masih ada tempat di Pelabuhan Ratu ini kira-kira 5 hektar. Itu insya Allah akan saya bangun pesantren ini Sundawi. Pesantren kirang langkung kali hektar. Kirang langkung kali hektar. Yang sudah. Jadi yang sudah selesai pembayaran yang 2 hektar, yang selain 5 hektar itu belum selesai. Insya Allah akan ada. Supaya warga Toraqa Siddiqiyah harus ikut membangun ya dalam segala hal. Begitu pula kalau nanti ingin belajar sholat, menegakkan sholat, melabuhkan batunya ibadah, baik pun dari Jombang, baik pun dari Makassar, harus pergi ke sini. Karena ini yang pertama yang saya sudah lama saya pelajari nama-nama yang tersurat di dalam makna Sukabumi Pelabuhan Ratu. Mudah-mudahan Allah Ta'ala meridhai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan mohon maaf dan juga saya akan melanjutkan perjalanan. Entah kira beberapa hari ada di sini. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuafi ni'mahu wa yazida. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi lijalali wa azimi mustaqim. Allahumma zidna wa la tanqusna. Allahumma zidna walatan usna. Allahumma zidna walatan usna. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Alhamdulillahirabbil alamin. Wis ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam
wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'du. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim. Hadza min fadli rabbi liyabluwani ashkuru am akfur. Wa man syakara fa innama yashkuru li nafsihi wa man kafara fa inna rabbi la ghaniyyun karim. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man lam yashkurin nasa lam yashkurillah. Hadirin wal hadirat yang kami muliakan, perjalanan kami dari Los Plus Jumja Iraja menuju Pelabuhan Ratu Sukabumi, Pelabuhan Ratu. Perjalanan ini saya namakan safari hubbul waton minal iman atau rihlah Jami'atul Muzakirin hubbul waton minal iman. Kami rombongan dari Los Plus Jumja Iraja sampai Pelabuhan Ratu ini naik bis khusus, yang bis itu kami namakan bis Jami'atul Muzakirin hubbul waton minal iman. Kata hubbul waton minal iman asalnya dari sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hubbul waton minal iman. Satu hadis yang populer di dunia Islam, terutama tersebut di dalam kitab hadis namanya Durratul Muntashirah.